dan otak kita ini kecil. Jangan kau simpan semua sampah. Kesalahan orang itu sampah. Ya, itu harus dibuang, dibersihkan dari hati dan hidup kita. Orang itu kalau menyimpan kepahitan orang lain terlihat kok, mukanya tuh tertekan. Ya, nanti di rumah pakai koyo di sini, di sini, di sini. Nah, ini yang sering-sering pakai koyo ini masih banyak simpan kepahitan sama orang. Ya. Dan orang itu saudara kalau simpan kesalahan orang, hidupnya nggak bahagia. Pasti. Kalau yang ada di pikiran saudara, kalau orang bilang kasih itu identik dengan apa? Angkat tangan. Hadiah, ya. Ada yang lain? Pengorbanan. Ada lagi yang lain? Cinta itu apa? Yang perempuan-perempuan, tolong ngomong. Nah, itu yang saya tunggu dari tadi. Jujur sekali ibu ya. Nggak ada uang, nggak ada cinta ya. Ya, selain donatur dilarang mengatur ya bu. Mata duitan ya. Iya, saudara, kalau kita mendengar kata kasih itu identiknya apa? Ya itu tadi, hadiah, pemberian, uang. Makanya seringkali kalau kita tuh pinjam uang terus nggak dikasih, ngomongnya apa? Nggak ada kasih. Bahasanya orang Kristen itu, bahasa yang sangat rohani. Kalau pinjam uang, dibilang nggak ada. Padahal kaya, ke gereja, pelayanan, tapi kok nggak ada? Apakah kasih itu hanya sesimpel itu? Pemberian, hadiah, uang, ya? Kita mau belajar dulu apa itu kasih supaya kita mengerti ya sebelum kita membahas lebih lanjut. Kenapa tanpa kasih itu tidak ada hidup yang kekal apalagi? Ya buka bersama 1 Korintus 13 ayat 1. Ya mulai yang jatuh-jatuh cinta juga, yang pacaran ya, biar menjadi pertimbangan ini. Ya, jadi pertimbangan. Jangan bilang ya cinta itu buta. Cinta buta. Token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Sayang tolong dipikir ya. Token listrik bunyinya itu nit. Makin kau nggak bayar makin kencang nit. Ya, bunyinya itu bukan lagu dangdut. Jadi tolong kau pikir baik-baik ya. Yuk, apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tolong dengar baik-baik. Sekalipun, ya kata Alkitab, manusia itu, orang itu bisa bahasa apapun, bahasa malaikat sekalipun. Ada yang tahu di sini bahasa malaikat? Pernah jadi malaikat? Ya, pasti kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang, walaupun orang tahu bahasa malaikat, kalau ndak punya kasih sama dengan gong yang berkumandang. Bunyinya to alias apa? Ya, omdo. Apa itu omdo? Om Doni. Omong doang ya. Itu omong kosong ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun aku mempunyai apa? Karunia. Untuk apa? Bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan loh saudara, saya ini baru merenungkan waktu dikasih tema kan. Saya renung-renungkan, kasih itu gila banget ya. Ini kita khotbah di Jaksel. Jadi saya ngomong gila itu tolong jangan disalahartikan ya. Beda kalau ngomong di Tangerang. Itu pendetanya kok ngomong-ngomong gila gitu ya. Nah, kalau di Jaksel ini biasa ya. Kalau ngomong gila ya, itu kasih itu ternyata gila ya, artinya itu tidak tergambarkan lah. Gilanya itu ya jangan di. Memang ini bahasa Indonesia memang sangat terbatas sih ya. Saya mau pakai bahasa Inggris juga takut saudara nggak ngerti ya. Biasa aja keles.
Biar nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting punya saldo ke luar negeri, bener nggak? Biar kau bisa bahasa Inggris nggak pernah ke luar negeri, kasihan deh lu. Itu visa Amerika, visa Australia, visa Europe kepake nggak? Maka jangan suka sombong ya sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau dia punya saldo di sana cuma touchscreen semuanya, dia mengerti bahasa, ya. Jadi sampai di mana tadi? Ya, ini dikatakan saudara, biar mengerti bahasa malaikat, mengerti bahasa apapun, bahkan dikatakan punya karunia bernubuat. Orang Kristen sekarang kan cari-cari yang bisa nubuatan toh. Ada orang Kristen datang sama saya, "Bu, nubuatin saya dong." Nubuatin apa ya? Apa aja? Kurang kerjaan. Ini yang menyebabkan banyak pendeta bernubuat. Jadinya lu buat-buat, karena banyak orang Kristen yang suka nubuatin. Ya kalau nggak bisa dinubuatin ya nggak usah dipaksa kan, amin. Saya selalu bilang nubuat yang paling teruji dan benar itu firman Tuhan. Pulang saja kau baca Alkitab, amin. Kenapa? Karena walaupun hamba Tuhan atau siapapun punya karunia bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia. Tiba-tiba saudara datang, Pak Yosua berdiri depan pintu, langsung panggil gini, "Sini dulu kau. Kemarin jam 3 sore kamu check-in hotel di hotel ini. Bapak kok tahu? Saya punya karunia mengetahui berbagai-bagai rahasia." Kira-kira saudara gemetaran nggak sama Pak Yosua? Gemetar tuh. Ternyata kenapa Bapak tahu? Saya pakai itu pelacak di HP-mu. Jangan cuma suka yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh itu kalau ndak ada kasih sama dengan tidak ada gunanya. Punya karunia, nubuatan, bisa mengetahui rahasia, ya, punya pengetahuan yang tinggi. Sekarang itu sudah banyak akhirnya hamba Tuhan itu juga pengen sok sakti. Karena memang itu akibat jemaat ini pengen yang sakti-sakti. Ya, saya pengen didoakan biar rebah. Ya, sampai ada saudara yang tiap minggu rebah terus. Sampai geger otak nggak pernah berubah hidupnya. Saking tiap minggu rebah terus. Ya, aneh-aneh lagi. Ada yang ngajar di gereja pengajaran untuk berbahasa roh. Dia ajar, coba ngomong, coba bapak, suruh ngomong, la, ya. Ada cewek cantik lewat, lama-lama asik, lama-lama asik, bertobat, ya. Itu karunia yang tidak menyelamatkan kita. Tanpa kasih, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, Alkitab bilang itu semua tidak berguna. Sekalipun aku punya iman yang sempurna bisa pindahkan gunung. Wow nggak ini? Iya, iya makanya nyanyi. Sekarang malah nyanyinya walaupun gunung itu tak berpindah. Akhirnya menciut imannya ya. Karena nggak pindah-pindah juga ini gunung. Ya, orang Kristen ini memang ada saja ya. Ini loh, walaupun punya iman sempurna bisa pindahkan gunung loh. Ya, hebat nggak ini orang? Hebat ya. Hebat luar biasa saudara, bisa pindahkan gunung. Makanya nyanyinya beda. Walaupun gunung itu tak meletus, dipindahkan sama dia. Tapi Tuhan bilang, walaupun kau punya iman bisa pindahkan gunung, kalau tanpa kasih semuanya tidak berguna. Akan tinggal ketiga hal ini di akhir zaman: iman, pengharapan, dan yang terbesar dari tiga hal ini adalah kasih. Amin. Kita akan mencoba cari tahu kenapa ya. Bahkan Rasul Paulus bilang begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan, ya, 1 Korintus 13, dan sekalipun aku membagi-bagikan apa? Segala sesuatu yang ada padaku. Emas dibagikan ya, 100 gram semua. Seneng enggak? Memang seneng. Saya tahu ini muka-mukanya seneng.
Ya, dikatakan di situ, bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, jadi kasih ini sehebat apa sih? Biar orang menyerahkan dirinya untuk dibakar sekalipun. Demi nama Yesus mungkin, atau demi saudaramu, kau sudah bagikan semua hartamu buat orang. Nggak punya kasih, omong kosong, nol. Jadi ini membantah tadi kita punya pemahaman di pertama tuh, kasih itu apa? Hadiah. Kasih itu apa? Perhatian. Kasih itu apa? Uang. Ya, makanya istri-istri, kau jangan menilai kasih suamimu itu hanya dari jadi kalau suami nggak ada uang, siapa suruh kau nikah? Itu pergumulanmu sendiri. Ya, bayar harganya, bergumul bersama, berdoa sama Tuhan. Makanya muda-muda ini pikir baik-baik kalau menikah. Ya, pikir, baca di gerbang tol, saldo kurang, penyebab kemacetan. Beneran ya, jadi tolong ya, walaupun bukan itu juga sih kasih ya. Nah, kita mau belajar sih, kasih itu apa sih, sampai kasih itu betapa luar biasa di mata Tuhan loh. Baca bersama, kasih itu sabar. Kasih itu tidak, ia tidak, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Ia tidak bersuka cita karena, tetapi ia bersuka cita karena. Sampai di situ, saudara. Ini loh kasih itu, bukan hadiah. Jadi stop yang ngomong orang, Kristen tapi tidak punya kasih. Saya pinjam uang nggak dikasih. Dia udah tahu nagihnya susah, makanya dia nggak kasih. Jadi sekarang ini mau nagih utang sama orang yang berutang tuh susah, lebih galak yang, bener nggak? Pengalaman ya? Kok semua langsung iya betul. Jadi ternyata kasih itu luar biasa. Kasih itu sabar. Walaupun kau ke gereja, kau pelayanan, kalau ndak sabar, ya, nyetir mobil orang nyebrang, dasar, bertobat, bapak-bapak, ibu-ibu juga, anak muda juga, ya. Lalu kasih itu murah hati. Nah, ini memberi. Jadi sebenarnya memberi uang hadiah itu cuma satu bagian dari kasih. Orang Kristen selama ini salah kaprah ngomongin kasihnya. Ada di dalam kasih itu yang namanya murah hati, gampang untuk menolong orang, amin. Tapi nggak semuanya kasih itu. Lalu dikatakan yang ketiga, ia tidak cemburu. Istri-istri cemburu sama suami boleh nggak? Baru dibilang kasih tidak cemburu udah boleh. Saya mau meluruskan ya, kayaknya kalau istri itu tidak cemburu sama suami, tapi curiga boleh. Loh, kalau curiga sama cemburu itu beda loh, ya. Kalau curiga itu kan mencurigai, ya. Itu ada unsur-unsur detektif. Untuk ya kita bisa mencari tahu kebenaran, ya. Jadi suami juga kalau dicurigai istri itu bersyukur, berarti kau disayang, ya. Tapi juga istri jangan gila, kau curiga terus, ya. Suaminya lihat HP, lihat apa? Sekarang ini bapak-bapak juga sampai jam 1 malam lihat HP, ternyata nonton apa? Drama box. Drama box, bapak-bapak zaman sekarang ini. Astaga, saya lihat banyak bapak-bapak itu, ya. Kalau di mall di mana bapak itu begini terus, itu bapak lagi meeting atau apa ya? Ternyata saya intip lagi nonton drama box. Ih, bertobat bapak-bapak ya.
Bukan ibu-ibu lagi sekarang, bapak-bapak. Yosua, awas loh. Ya, jangan sampai kena itu ya Pak ya. Itu roh-roh akhir zaman. Saudara, dikatakan kasih itu tidak cemburu, ya, menjaga boleh, tapi suaminya dibuntuti terus sudah sampai kayak apa, ya, janganlah ibu-ibu, nanti suaminya juga gila loh. Kalau dia gila kan kita juga yang repot toh. Jadi jangan terlalu ya, jangan terlalu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya nggak usah memegahkan diri, sombong apa-apa. Orang yang paling sombong sih satu sih saudara, tidak menghormati Tuhan. Itu orang paling sombong di dunia itu. Dia pikir itu napas dia dapat tuh dari alien. Ya. Jadi ya bertobat, hormati Tuhan ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu ternyata ini. Kau ada nggak melakukan yang tidak sopan, anak muda? Ya walaupun orang nggak tahu, ya kita semua ini melakukan hal-hal yang tidak sopan, walaupun orang nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Lalu dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya berarti kita nggak bisa bisnis bu, lain bisnis. Kalau orang mencari keuntungan diri sendiri itu, ya, aduh ya, dia bukan cuma makan nasi, dia makan temen. Iya nggak saudara? Orang kan makan nasi, makan kue tiaw, makan apa, ini temen dimakan loh. Karena untuk mencari keuntungan diri ya. Sahabat juga dimakan ya. Jangan sampai kita tertuju hanya untuk kepentingan diri sehingga kita ini tidak peduli dengan orang lain, merugikan orang. Lalu ia tidak marah. Ini kasih, makanya walaupun kau punya karunia bernubuat, punya ini, dan yang terpenting ini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Memori hati dan otak kita ini kecil. Jangan kau simpan semua sampah. Kesalahan orang itu sampah. Ya, itu harus dibuang, dibersihkan dari hati dan hidup kita. Orang itu kalau menyimpan kepahitan orang lain terlihat kok, mukanya tuh tertekan. Ya, nanti di rumah pakai koyo di sini. Nah, ini yang sering-sering pakai koyo ini mesti banyak simpan kepahitan sama orang. Ya. Dan orang itu saudara kalau simpan kesalahan orang, hidupnya nggak bahagia. Orang yang di sampingnya juga ikut nggak bahagia. Jadi istri-istri, kalau suamimu nggak bahagia, itu tanda-tanda ya. Coba kau cek hatimu, jangan-jangan kau banyak simpan kepahitan. Ya, kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua, kepahitan sama tetangga. Semua dipahitin, ya. Iya bu, soalnya mertua saya adalah maut, ipar saya maut, tetangga saya maut. Ya kau yang membawa roh maut. Kayaknya semua maut kau ya. Bertobat saudara, amin. Jangan simpan kesalahan orang lain. Terlalu sayang hari-hari kita ini dilewati cuma simpan kepahitan. Percayalah setiap orang yang datang di hidup kita Tuhan izinkan untuk melatih kita. Ada yang untuk mengajari kita mengampuni. Jadi kalau kau ketemu orang yang bikin jengkel, Tuhan lagi ajar kau lewat dia untuk mengampuni, amin. Ada yang utang tidak bayar, Tuhan lagi mengajari kau tentang mengikhlaskan yang hilang, amin. Ya, semua itu ada hikmahnya. Makanya jangan pinjemin orang uang melampaui batas kemampuan hatimu untuk kehilangan. Kasih pinjam orang yang begini, dia ndak ganti juga, ndak apa-apa. Aku ikhlas kok. Itu lebih enak. Kemarin saya lihat viral itu debt collector nagih uang pakai ayat. Kok? Nonton nggak saudara? Ya? Hei Adrian, Matius kata Yesus kepadamu, kau tidak akan pernah keluar dari penjara kalau tidak kau lunasi hutang-hutangmu. Ya, dibalaslah oleh Adrian. Ya, maka Tuhan berfirman, apabila orang meminjam kepadamu, jangan kau harap ganti. Susah kalau udah baku tangkis alas ini. Ayat dipakai tangkis-tangkisan. Saya komen di situ, hei Pak,
Tolong ya, jangan salah gunakan ayat. Ini ayat bukan untuk nagih utang, Pak. Ini bicara utang dosa, Pak, yang dibayar oleh Kristus sampai lunas, Pak. Ya, makanya kau juga jangan pinjamin orang uang kalau kau tidak sanggup kehilangan. Amin. Supaya kita belajar ikhlas, saudara. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan, ya. Nggak apa-apa, jangan kau simpan kesalahan orang, supaya hidupmu diberkati. Karena kalau tidak, orang tuh kalau banyak simpan kesalahan orang, mukanya ketekuk. Benar, itu biar mau tarik benang, tarik kawat, tarik apa itu, tetap ketekuk. Ya, tidak ada senyum, nggak damai, nggak ada sukacita. Ya, coba ngapa mau gitu? Suami juga lihat udah males. Ya, lihat istri model begini, kenapa kau simpan? Pahit sama iparmu, pahit sama mentua, pahit sama tetangga. Cobalah jadi orang yang manis-manis aja. Masalah itu pasti datang. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, artinya kita akan ketemu banyak orang. Tapi pakai setiap kesempatan ketemu orang untuk kita ini belajar. Amin. Ya, belajar. Lalu dikatakan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Oh, ternyata ini definisi kasih. Nanti kau pulang ulangi lagi nih di rumah, baca baik-baik itu kasih, supaya kita tahu. Nah, kita akan belajar untuk mengasihi, ya, karena ini bulan Valentine, bulan Februari ini dikait-kaitkan dengan kasih, saudara. Tapi saya berdoa supaya kita semua ini belajar, ya. Nggak apa-apa lah ya kita mengambil satu momen untuk kita ini belajar lebih dalam supaya nggak salah arti. Nanti hari Valentine itu banyak anak-anak muda yang menyerahkan keperawanannya sama cowoknya. Kenapa? Karena membuktikan rasa cintanya. Setan itu. Itu bukan kasih, itu iblis itu. Jangan ada wanita-wanita yang kau dibodoh-bodohi, ya. Ya, buktikan cintamu kalau kau memang mencintai aku, pret itu begitu, ya. Kita harus ngerti apa sih kasih itu, apa sih cinta itu. Kasih yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Ya, cinta itu pret. Nggak ada cinta-cinta tanpa Tuhan. Omong kosong itu cinta tanpa Tuhan. Kenapa saya selalu bilang jangan menikah karena cinta. Ya, cinta itu bisa hilang. Sesaat saja cinta itu. Tapi kalau kasih itu nggak hilang. Kasih itu berkorban. Kasih itu dari Tuhan. Kalau cinta itu bisa datang dari mana saja. Makanya yang muda-muda sekali lagi jangan makan cinta, ya. Cinta itu buta, ya. Makanya kau menikah tuli lumpuh rumah tanggamu karena sudah buta kau dari awal, ya. Bertobat, ya. Yuk kita lihat 1 Yohanes 4. Bagaimana kita bisa mengasihi, saudara? Ya. Baca judul perikopnya, Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih yang sesungguhnya itu siapa? Tuhan. Amin. Amin. Nggak bisa dibuat-buat. Nah, kita akan mengerti. Baca ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan Setiap orang yang mengasihi lahir dari dan mengenal Allah. Ternyata, makanya tanpa kasih semuanya omong kosong. Mau karunia hebat, mau pelayanan hebat, karena ternyata ini loh landasannya. Orang bisa mengasihi kalau dia mengenal Tuhan, kalau dia diperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau dia bilang kasih tapi dia membawa engkau bukan kepada kekudusan Tuhan, itu bukan kasih. Itu setan yang menjelma, pura-pura mengasihi padahal menjerumuskan. Kasih itu lahir dari Tuhan. Kudus membawa kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa mengasihi orang lain.
Jadi saudara, omong kosong kita ini bilang kasih kalau kita nggak kenal Tuhan. Makanya banyak orang Kristen di gereja. Tapi ternyata yang mengasihi Allah cuma sedikit. Yang mampu mengasihi sesama. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Kau nggak mungkin bisa ampuni suamimu kalau kau tidak mengasihi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan. Ya mungkin kau berkata, aduh ipar saya itu kayak setan, rasanya mau saya bunuh dia itu. Ya, tapi karena Tuhan suruh aku memberkati, walaupun aku dijengkel banget Tuhan, tapi aku mau belajar mengasihi engkau, aku mau belajar mengasihi juga dia, karena aku mengasihi Tuhan. Jadi begitu. Baliknya itu ke Tuhan dulu, baru ke sesama. Kalau langsung ke sini, nggak bisa. Ini jatuhnya munafik, pencitraan. Ini ke sini dulu, baru ke situ. Ke sini, ke situ. Ya, itu yang benar. Ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah jadi kalau kita duduk di gereja, kita pelayanan, tapi kita tidak mengasihi seperti tadi yang dikatakan itu, kasih itu gini semua, ya maka kita ternyata nggak kenal Tuhan. Walaupun ke gereja, walaupun pelayanan. Makanya dikatakan semua sia-sia. Mau bernubuat kau, mau punya iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, tidak bisa. Berarti engkau tidak mengenal Allah. Ada ibu-ibu datang, bu saya itu kepahitan bu sama dia. Omongannya gini, ibu ampuni aja bu. Biasalah orang ngomong gitu. Saya prinsipnya, sekali saya sakit hati, seumur hidup saya musuhi. Saya bilang, selamat bu, kau lewat jalan tol ke neraka. Ada di Alkitab disuruh begitu? Tidak ada. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau harus bisa mengampuni orang lain. Itu aja kuncinya. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan kasih kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yesus datang untuk memperdamai hubungan itu, saudara. Dipulihkan, makanya nggak perlu lagi darah kambing domba untuk pengampunan dosa, karena Kristus adalah darah domba Allah. Waktu kita diperdamaikan, makanya ayat ini bilang bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Saya ini terima Yesus bukan waktu saya benar, hidup saya hancur, banyak dosa, saya mau bunuh diri. Saya nggak tahu kasih akan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan hidup saya, diangkat dari lumpur dosa, diperbaharui hubungan saya dengan Tuhan. Waktu saya mengalami kasih Tuhan, saya barulah belajar mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara melakukan firman-Nya. Setelah kita menerima kasih Tuhan, bagaimana kita ini belajar mengasihi Tuhan? Kita buka ayatnya yuk, jangan dibilang saya mengada-ngada. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Buka bersama saudara. 1 Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Orang yang berkata mengasihi Tuhan, supaya saudara kalau di gereja nggak nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat bilang, pret.
Jawab Yesus, 1, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, maka kita nggak mengasihi Tuhan Yesus. Cuma punya iman toh. Setan juga punya iman. Kau percaya ada Allah, setan juga percaya. Ya, banyak orang Kristen yang satu level sama setan, sama-sama beriman, tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dari cara apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He's called me friend. Jawab sendiri. Kalau kita berkata ngaku-ngaku bestinya Tuhan Yesus, tapi nggak mengasihi Tuhan. Besti itu harus mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan tuh dengan cara apa dikatakan? Engkau menuruti firman-Ku, menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu kita kembali ke 1 Yohanes 4 tadi, saudara. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 11, baca. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Suami istri, kita mulai dari hidup kita dulu yuk. Orang yang terdekat. Orang yang terdekat itulah orang yang paling membentuk kita. Kau sudah memilih itu suamimu, kau sudah pilih itu istrimu. Ya, sekalipun kau menyesal, ya namanya juga manusia atau bohong ya. Kalau bilang tidak menyesal, saya lihat banyak yang muka-muka penyesalan sih. Tapi kalau kau belajar mengasihi, kasih itu bicara komitmen, saudara. Kalau cinta bubar, ya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang, ya, ditendang. Itu sudah biasa terjadi. Tapi kalau kita mengasihi, ya, ayo kita yang sudah terlanjur nih, karena kan nggak boleh cerai, orang Kristen nggak boleh cerai. Ya, jangan bilang saya sudah terlanjur bu, soalnya dulu saya pilih dia, saya belum bertobat, mata saya masih gelap. Itu sudah resiko. Ya, itu harga mati yang harus dibayar. Makanya yang muda-muda ini, yang muda-muda yang belum menikah, angkat tangan, coba tolong angkat tangan ya. Saya mau memberi nasihat. Ya, tapi kalau cuma angkat tangan 2 orang kayaknya ndak usah. Banyak ini tapi malu ndak angkat, ndak apa-apa. Mending kamu belum nikah tapi happy, daripada nikah terus ndak happy. Nggak apa-apa. Ya umur 26 belum nikah, 30 enggak apa-apa. Kalau ada tantemu yang julid-julid itu ketemu, kan pasti ditanya toh, kapan nikah? Ya jawab gini, tante, aku pilih pernikahan yang bahagia karena aku pengen langgeng seumurnya. Aku nggak pengen jadi janda muda. Ya bilang aja gitu. Soalnya memang tante-tante julid itu nggak puas. Kalau ketemu udah punya pacar belum? Belum. Kalau sudah kau jawab sudah. Kapan nikah? Kalau kau sudah nikah dia tanya, belum punya anak? Ya, benar. Ya. Jadi tanya aja, tante ini tante atau sensus penduduk? Ya, saudara. Yang belum menikah ini tolong ya, buka mata lebar-lebar. Pelajarilah ya keadaan di sekelilingmu. Sudah banyak contoh kan? Ya, iya sih. Tapi kau jangan takut nikah juga. Karena tetap masih ada laki-laki yang baik kok.
Ya, tapi itu harus kau dapat dengan doa dan puasa. Ya, tidak ada dia di pinggir-pinggir jalan, di emperan toko, tidak ada. Tapi siapa tahu ada tukang parkir yang menyamar CEO, kan? Aduh. Yang waras ya. Yang waras aja ya, tolong yang waras ya. Yang waras aja ya. Ya, simple ya, yang waras, tolong. Jadi, ya jangan tunggu. Ya, ada ibu-ibu, saya ini udah mau cerai Bu, karena saya tuh nunggu suami saya kapan ngaku dia CEO, tapi nggak ngaku-ngaku. Malah saya ini terjebak Bu. Setelah menikah ternyata suami saya itu nggak ada duit. Ya dulu padahal waktu pacaran uang dititipi ke saya. Setelah menikah nggak ada Bu, 1 sen pun dia kasih saya. Saya bilang ya itu dulu kan pencitraan iklan toh. Iklan. Sekarang sudah yang nyata-nyata terbukti sekarang. Jadi kau ya tidak usah menyesal. Ya sudah, kau doakan, itu sudah takdirmu, itu sudah nasibmu. Jangan bercerai. Makanya yang muda-muda ya tolong berdoa baik-baik. Ya, sampai dia ngomong, kamu tuh dulu kok nggak jujur sama saya kalau kamu nggak punya apa-apa. Dulu kan aku udah bilang sama kamu, harta yang kupunya satu-satunya hanya kau. Malah kau jawab so sweet. Dari awal saya sudah ngaku loh, hartaku itu cuma kamu. Kenapa kau malah jawab so sweet? Makanya perempuan-perempuan yang termakan gombal, rayuan, buka mata lebar-lebar. Dibilang harta satu-satunya cuma kau, kelepek. Begitu sudah begitu mau cerai nggak bisa. Ya nggak apa-apa, berjuang dengan kasih. Ya, minta sama Tuhan, masih ada harapan. Ya, masih ada. Nyanyi terus saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, ya tak, tetap percaya kau yang punya kuasa. Nyanyi terus. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Ya toh? Walaupun masalahku masih, walaupun utangku masih banyak, jaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Ini lagu cocok buat yang sudah terlanjur. Walaupun kau dalam lembah kelam, asal Tuhan besertamu. Ya mau diapakan Pak? Sudah terlanjur ya Pak. Makanya yang muda-muda ini tolong konseling sama Pak Gembala kalau mau nikah. Ya, saya menerima konseling pranikah. Cuma khusus itu, yang lain-lain tidak. Kalau sudah terlanjur apalagi, kau dengar saja firman Tuhan. Karena pusing juga kita. Yang belum terlanjur ini, tolong buka mata lebar-lebar ya. Kasih itu, ya. Kasih itu ternyata luas sekali sehingga kita ini jangan tertipu. Nah, sudah habis waktu, pemusik sudah mengintimidasi saya. Cepat ya, kita cepat aja. Silakan maju ke depan sini. Ya. Haleluya, ini penting saudara. Coba kita lihat ayat 12 ya, baca sama-sama dengan suara keras. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Perhatikan baik-baik. Apa tanda dari Tuhan itu hadir di hidup kita? Kau gak bisa bilang begini, saya ibadah itu merinding loh, ada Tuhan.
Kau lewat tempat gelap, ada setan juga merinding enggak? Hah? Merinding enggak? Merinding toh? Maaf, nahan kebelet juga merinding enggak? Merinding saudara, apalagi itu. Jadi tanda Tuhan hadir bukan soal merinding. Ya, ayat ini bilang kita nih nggak ada yang pernah lihat Allah. Apa pernah kau pulang ke rumahmu, Allah duduk tuh di sofa? Pernah kau bilang begitu? Enggak kan? Tapi tanda dari Tuhan ada dalam hidup kita, rumah tangga kita. Yang pertama, kalau kau suami istri saling mengasihi, itu berarti tanda masih ada Tuhan. Amin. Kalau kau hidup dalam kekudusan, di dalam rumah tanggamu tidak pernah ribut-ribut, nggak pernah berantem, kau hidup dalam kekudusan, itu fix tanda Tuhan masih ada. Jadi kehadiran Tuhan itu nggak usah muluk-muluk. Kau merinding dulu, lihat bayangan hitam lah, ya getar-getar lah, ya itu tadi rebah-rebah, ya sampai geger otak juga. Kalau hidupmu nggak belajar mempraktekkan firman Tuhan, nggak ada gunanya. Maka dikatakan nggak ada orang pernah lihat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup saling mengasihi, itu tandanya Allah masih ada di dalammu. Kalau kau mau ribut sama suamimu, tiba-tiba Tuhan tegur, jangan loh, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi suamiku, amin. Tiba-tiba suami juga mau marah, ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi istriku. Itu tanda masih ada Tuhan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Tapi kalau dalam rumah tanggamu pertengkaran, piring terbang, bukan cuma Amerika bisa bikin piring terbang, aku juga melayang. Itu sudah nggak ada Tuhan, syaiton, bener. Jadi bertobat saudara. Ya, makanya ayat yang terakhir bilang begini, sabar ya, jangan lumayan. Ya, tolong tahan, bisa yuk, bisa. Kita lihat saudara ya. Nah, ayat 20, lompat langsung ayat 20 sebab mereka sudah di sini. Lompat, mereka yang bisa mempercepat firman Tuhan. Ya, baca ayat 20 yuk. Jikalau apa? Seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Sedangkan orang yang kau lihat dengan matamu, kau tidak kasihi, kau tidak ampuni. Apalagi kau bilang mengasihi Tuhan Yesus yang tidak terlihat, yang benar aja, yang waras ya, yang waras. 6 kali 8 ibu kota Indonesia, yang waras. Simpel aja kok. Ya, jadi tandanya apa saudara? Tuhan itu nggak terlihat. Kita bilang Tuhan kita kasihi, padahal kita nggak lihat. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita nggak lihat, sementara saudaramu, iparmu, mertuamu, menantumu yang kau lihat tidak bisa kau kasihi, tidak bisa kau ampuni, kau simpan terus kesalahannya. Kau adalah pendusta. Amin. Jadi ini aja yuk kita ngerti ya, biar kita mengawali bulan Februari ini, ya bulan yang penuh cinta ini, kasih kita juga dibaharui. Amin. Pulang suami istri berdamai, amin. Ada yang lagi berantem datang sini? Banyak orang Kristen datang ke gereja berantem banyak. Saya tahu ini yang muka-mukanya berantem, di mobil berantem hebat. Ya, terus mau apa? Udah deket gereja itu, diam, udah masuk parkiran loh. Coba, lap itu air matamu, lap. Dandan lagi, dandan. Dan masuk di situ ketemu Pak Yesua, shalom, apa kabar ibu? Luar biasa. Malaikat nyanyi, buka dulu topengmu biar kulihat wajah. Stop. Kayaknya kalau nyanyi begini langsung keumpan semua ya. Saudara, yuk ya yang waras ya. Kita itu mengerti firman Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan.